Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat bismillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, di mana pada saat pagi hari ini atau siang hari ini kami Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Fiqh akan melaksanakan kegiatan penilaian akreditasi madrasah nasional. Oleh karena itu sahabat subscriber, sahabat Hikmah Bismillah, doakan kami supaya kegiatan akreditasi yang kami lakukan pada saat hari ini ada dalam kelancaran, keberkahan, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan nilai hasil yang memuaskan. Baik sahabat subscriber, sahabat Hikmah Bismillah, pantang terus dan ikuti terus Hikmah Bismillah. Allahu Akbar. Hai, bulan kita sendiri. Yang saya hormati ada ketua yayasan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran dewan guru. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka akreditasi visitasi akreditasi yang mungkin persiapannya mungkin sangat-sangat luar biasa. Salawat dan salam yang kita curahkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Abdulus salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimish salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda.
Selanjutnya kami juga selain mengucapkan terima kasih merasa bangga karena pada saat tahun 2021 acara kegiatan akreditasi madrasah kami pada saat tahun ini, kami berharap ada dalam kelancaran dan mendapatkan predikat yang terbaik, meskipun masih banyak sekali dari unsur-unsur kekurangan dari kami. Intinya kami banyak mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu jauh dari Serang sana sampai datang ke tempat kami yang pas. Tempat ini adalah pertengahan Bapak Ibu. Kita itu pertengahan perbatasan, bukan pertengahan perbatasan Tangerang, Serang, Lebak, itu perbatasan. Makanya tidak Elvin. Dari pengawas yang lain juga bicaranya udah Elvin luar biasa, gitu. Luar biasa. Pas Bapak kesini sama Ibu, sudah alhamdulillah jalannya sudah maksimal Pak. Waktu sebelum para pengawas yang kesini, wah masih hancur banget jalannya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat dan juang Bapak untuk membantu madrasah kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Kepala Madrasah Aliyah dan Al-Fiqih yang saya hormati, saya banggakan, pengurus yayasan atau yang wakili yang saya hormati, saya banggakan, ibu-ibu dan bapak-bapak dewan guru, juga staf TU, MA dan Al-Fiqih yang saya hormati, saya banggakan. Tak lupa tentunya rekan saya Ibu Ike sebagai asesor bersama-sama dengan kami yang saya hormati, saya banggakan. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini kami berdua sudah bisa hadir di tengah-tengah Ibu dan Bapak semuanya dengan selamat. Alhamdulillah tidak ada kemacetan di jalan, sebetulnya hanya sebagian ada jalan yang ya begitu ya, bolong-bolong ya. Bukan hanya bolong-bolong tapi juga belok-beloknya yang lumayan, itu yang mungkin kami tidak bisa cepat sampai di sini. Tapi pukul 8 ya sudah bisa hadir tengah bulan semuanya sesuai dengan yang kami rencanakan. Tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang perlu kita syukuri bersama. Ibu dan Bapak semuanya, kehadiran kami berdua tentu pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti mungkin saya juga minta Pak Kepala bisa memperkenalkan satu persatu personel yang ada di sini. Saya nama Musabihin, ya. Kemudian kalau dinas sehari-hari saya di Kabupaten Pandeglang. Kemudian ada Ibu Wike, belum apa dulu. Ibu Wike Kusmasari, dokter, ya, Dokter Wike Kusmasari. Beliau ini kesehariannya adalah dosen Unsera Serang, ya, dan beliau tinggal di Cilegon. Bapak Ibu, kami berdua memang punya tugas kedinasan masing-masing, tetapi hari ini kami berdua ditugaskan oleh Badan Akreditasi Nasional Provinsi Banten, yaitu sebagai asesor. Jadi kami datang ke sini sebagai asesor, ya, sebagai tim penilai dalam proses akreditasi di Madrasah Aliyah dan Al-Fiqih ini. Nah, sehingga harapannya nanti proses hari ini yang akan kita lakukan bersama akan bisa berjalan dengan baik. Tentu perlu didukung kerjasama oleh Ibu dan Bapak semuanya, karena dalam tahapan akreditasi ini kami berdua harus menggali informasi, menggali data dan fakta untuk memverifikasi data dan fakta, ataupun ya kalau
secara khusus saya sebutkan di sana ada daftar isian akreditasi yang sudah diisi oleh sekolah. Jadi ada data akreditasi, tidak hanya daftar isian akreditasi, tapi juga ada IPM, IPL, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kami akan memverifikasi, memvalidasi. Ketika misalnya sekolah menyebutkan bahwa Bapak Ibu gurunya ini sudah S1 semua misalnya, atau yang S1-nya sekian orang misalnya, ya, S1 semua. Nah, maka kami akan memverifikasi, benar nggak nih, coba mana datanya, ya benar nggak semuanya sudah S1 misalnya. Dan banyak hal yang nanti akan kami verifikasi melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, kami akan melakukan observasi. Jadi pengamatan terhadap semua yang ada di sekolah, lingkungan yang ada di sekolah, kemudian pengamatan kelas. Sehingga nanti kemarin saya sudah sampaikan, kami perlu ada 2 orang guru yang nanti akan praktek mengajar di kelas, ya, mengajar di kelas, dan kami amati berdua. Ya. Nah itu nanti disiapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kami akan menelaah dokumen-dokumen yang ada di sekolah, dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu siapkan, ya, yang sudah sekolah siapkan. Dan yang ketiga nanti wawancara, sehingga Bapak Ibu semuanya nanti secara bergiliran atau mungkin nanti kami akan meminta siapa yang harus ke depan untuk kami wawancara, ya. Nanti kami akan melakukan wawancara itu terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina OSIS, guru, kemudian TU, kemudian komite itu ya, pengurus komite, perwakilan saja, kemudian ada perwakilan orang tua siswa juga, dan perwakilan siswa, ya 3 orang lah misalnya, atau ya 3 atau 4 orang seperti itu. Nah itu yang akan kami lakukan pada kegiatan hari ini, yang mudah-mudahan bisa kita mengefektifkan waktu yang ada juga. Kemudian tambah satu lagi di samping observasi, dokumen, wawancara, ada satu lagi yaitu pengisian angket. Nah, pengisian angket ini hanya khusus untuk siswa. Dan kami kemarin sudah minta ada paling tidak 10 orang dari masing-masing tingkat, ya, dan tadi sudah saya komunikasikan, mudah-mudahan ada handphone yang bisa memiliki akses jaringan internet, sehingga nanti pengisian angketnya akan lebih cepat. Bisa misalnya satu handphone untuk kelas 10, satu handphone kelas 11, satu handphone kelas 12, itu juga bisa nanti mereka bergiliran untuk mengisi angket itu, tapi nanti kita kumpulkan dulu anak-anaknya, ya, jadi nanti di satu kelas gitu. Nah, ini Madrasah Darul Fikih ini tadi sudah disampaikan berdiri sudah dari tahun 2014, dan berarti sudah sekian tahun lebih ya ini akan melakukan akreditasi pertamanya, sehingga memang untuk sekolah-sekolah yang akreditasi awal, akreditasi pertama ini kami sebagai asesor langsung datang ke sekolah. Jadi kami melakukan observasi secara langsung, di mana kami nanti akan melihat sebetulnya kaitan dengan kinerja sekolah dalam rangka pencapaian 8 standar nasional pendidikan, ya, mulai dari standar kompetensi kelulusan, ya, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar sarana prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Nah, jadi 8 standar itu sebetulnya yang dilihat, ya, secara keseluruhan. Namun nanti dalam observasi atau kemarin ketika sekolah mengisikan instrumen, dikelompokkan menjadi 4 komponen, 4 kelompok. Jadi ada kelompok mutu lulusan. Jadi seperti apa sih mutu lulusannya? Kemudian seperti apa pembelajarannya? Ya, jadi ada mutu lulusan, ada proses pembelajaran, kemudian ada mutu guru. Nah, mutu guru nanti juga akan dilihat, dan yang keempat adalah manajemen sekolahnya. Nah, nanti ini 4 komponen ini yang kemudian secara spesifik dalam instrumen yang nanti akan kami gali, ya, Bapak Ibu perlu diketahui, akreditasi ini nanti jika sekolah ini sudah terakreditasi, maka masa berlakunya ada 5 tahun. Jadi akan ada akreditasi ulang itu 5 tahun ke depan, 5 tahun berikutnya. Jadi
hasil akreditasi ini hari ini ya itu akan berdampak untuk proses selama 5 tahun ke depan. Sehingga ini memang apalagi untuk tingkat SLTA itu pengaruhnya cukup besar ya, karena nanti ketika anak-anak lulus kelas 12 dari sekolah ini akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, maka di seleksi perguruan tinggi itu ada biasanya persyaratan-persyaratan kaitan dengan status akreditasi sekolahnya. Sehingga kalau status akreditasi sekolahnya bagus, peluang mereka untuk bisa masuk di perguruan tinggi tertentu itu menjadi lebih besar diperhitungkan gitu ya. Nah, kemudian secara umum nanti yang akan kami lakukan setelah selesai pembukaan ini Pak Kepala dan semuanya, nanti kami berdua akan melakukan mengobservasi secara keseluruhan lingkungan sekolah. Jadi kami nanti tolong bawa kami untuk melihat semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Ya, semuanya yang perlu Bapak Ibu, yang perlu sekolah tunjukkan kepada kami. Ya. Jadi silakan nanti tunjukkan kepada kami di mana-mana apa sarana-sarana yang dimiliki oleh sekolah itu. Kemudian setelah selesai observasi lingkungan, kami berdua melanjutkan ke observasi kelas, mengamati pembelajaran. Ya, jadi nanti guru yang mau ngajar juga siap-siap, tapi nanti mulainya nunggu kami masuk, jadi supaya kami berdua juga akan melihat dari awal. Ya, 1 jam pelajaran saja, walaupun mungkin nanti kami juga tidak full di 45 menit ya, jadi kami akan melihat kalau kira-kira sudah didapatkan data-datanya, kami juga mungkin akan melanjutkan ke kegiatan yang lain. Setelah pengamatan pembelajaran di kelas, lanjut ke pengisian angket siswa, ya. Angket siswa nanti kumpulkan siswanya, nanti kami akan berikan pengarahan dulu, baru kemudian mengisi angket. Nah, setelah itu ya tentu di kelas mengisi angket kami nanti berdua juga tentu akan lanjut ke menelaah dokumen sekaligus wawancara, gitu ya. Jadi sekaligus wawancara berarti nanti lanjut sampai pukul 12. Nah, pukul 12 sampai pukul 13 kita rehat 1 jam. Setelah itu pukul 13 kita lanjut lagi, ya, karena tidak akan selesai sampai pukul 12. Tentu Bapak Ibu tadi yang saya harap juga ada kerjasama, dan nanti yang perlu juga dikoordinasikan kayak komite orang tua yang mewakili ya, nanti yang untuk diwawancara kalau bisa nanti bisa disegerakan, sehingga kami akan mendahulukan mereka supaya mereka tidak terlalu menunggu di sini. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, sebagai TU tentu harus menunggu sampai selesai, karena nanti setelah selesai proses akreditasi, proses visitasi, nanti di akhir sore jam tadi saya bilang pukul 15 itu nanti kita ketemu lagi ya, penutupannya gitu ya, sehingga nanti kami juga akan menyampaikan hasil-hasil pemantauan kami, hasil-hasil pengamatan kami, sekaligus rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditingkatkan ataupun yang disesuaikan dengan temuan-temuan yang kami dapatkan. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, nanti ada 1 orang yang secara khusus sebagai membantu kami sebagai fotografernya, gitu ya. Sudah siapkan ya. Jadi nanti dari handphone itu nanti semua dokumen foto dan lain-lain itu nanti dikirim ke kami untuk sehingga nanti kalau misalnya kita ke kelas berarti harus ikut mendampingi kelas. Kalau misalnya kami minta tolong foto ini, tolong foto itu juga itu lakukan. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Tentu kerjasama Ibu dan Bapak semuanya dalam proses ini akan sangat membantu kegiatan ini akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Saya juga perlu sampaikan kepada Pak Kepala, sesuai dengan surat tugas kami, Bapak Ibu, kami memang sebetulnya harusnya kemarin gitu ya, 26 ya, 25-26 seharusnya kami berencana datang ke sini tanggal 25 karena surat tugas kami adalah 2 hari, walaupun 2 hari itu memang kami proses visitasi
nanti kita akan, kalau misalnya sekarang pukul 8 sampai pukul 15 itu berarti sekitar berapa jam? 7 jam ya, 7 jam. Nah, maka kami sebetulnya punya tugas satu hari itu 5 jam. Nah, 5 jam 10 jam. Nah, tetapi ada satu hari itu sebetulnya untuk kami membuat menyusun laporan yang sebetulnya tidak akan selesai dalam satu hari. Ya kalau Bapak Ibu berkenan, kami nyusun laporannya nanti di sini lagi. Tapi harus bolak-balik. Jadi kami mohon izin kalau kami nanti ya kami nyusun laporannya di tempat tugas kami masing-masing, karena 10 kurang 7 tinggal 3 jam ya. 3 jam itu habis deh buat perjalanannya ke sini. Ya. Jadi mending di tempat kami. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu dilengkapi, pastinya kami akan kontak kepala sekolah, minta misalnya tolong dokumen ini dikirim, tolong fotokan apa misalnya seperti itu. Nah, itu pastinya akan seperti itu. Begitu Pak Kepala, dan ada dokumen-dokumen administrasi yang juga perlu ditangani. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر ويسير يسر علينا المعسر فتيسر عليك السالم. يا من لا يحتاج إلى بيان تفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وانطعنا بها باسر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Duh. Yang lain. Jadi nanti apa nih? Ruangan ini minta foto juga nih. Ini semuanya. Paling kadang aja ya. Karena saya tuh nomor kasih. Pasti gerak, pasti. Jadi semua SD di sini, Pak. Ya disatukan. Ruang mereka di sana. Ini. Iya. Mana lagi? Apa lagi? Ruang mereka itu, Pak. Ruang BK di mana? Di atas ini? Bukan di sana. Di atas. Ruang Bagaimana Pak? Ini tempat ibadah Pak. Jadi anak-anak kalau sholat ini Sholat jamaah di situ, Pak. kalau yang anak-anak di pesantren sholat Ada juga majelis juga. Ini khusus anak-anak itu tidak sholat ya. Ini ruang BK. Ada ruang BK, ada ruang perpus. Ini dulunya apa rumah? Ini dulunya rumah.
berapa nih Pak? Macam-macam itu Pak. Bahasa Arab. Yang kayak TSP. Ini soal apa? Buku-buku pelajaran ya. Iya Pak. Itu sejarah. Nggak ada buku lain. Ini tidak terpakai. Oh, gudang. Iya. Kursi-kursi yang tidak. KS, buku pelajaran. Pencahayanya kurang. Ada buku-buku bacaan lain selain buku pelajaran? Kalau buku pelajaran lain, Buku Bacaan lain. buku kayak misalnya ya novel, sejarah novel ada. ya, jadi fiksi non fiksi gitu ya. Buku-buku populer kayak gitu. Nggak ada ya, hanya buku-buku bacaan, buku teks, Buku teks pelajaran aja. ya. Anak-anak dipinjami buku, Ada dipinjam ada di kelas, ada di bawah atau di kantor Pak. Jadi ketika kegiatan KBM baru diserahkan. Kecuali bukunya tugas. dipegang oleh guru. Nah, kecuali tugas, kalau tugas iya diserahkan. Iya salah satu berkas soal itu. Ini apa ini? Buat praktek. Praktek siswa. Bukan buat yang ini nanti kelas di observasi bukan? Iya, Oh. Ibu Nani, tugas Ibu Nani. Ini musola ya, jadi musola. Kemudian lab isinya apa? Masih pada Laboratorium punya apa di laboratoriumnya? Nah ini foto ini ruang Pak Kepalanya ini. Ruang kepala. Ini ruang deku. ada lampunya Pak, semati. Itunya tuh dipoto. Ini operator nih di sini. Internet dari mana internet itu? Kita pasang Pak. Pasang sendiri. Nembaknya kemana? Nah, ininya aksesnya ke siapa? Jawilan. Apa? Jawilan. Iya, Jawilan. Jawilan. Jawilan apa? Dari layanannya apa? Nggak tahu ya. Nggak apa? Operator yang ini. Kalau yang di operator siapa? Pak Patul sama Oh ini. Ini ada global. Ini apa isinya lemari? Itu berkas Pak. Berkas. kalau Iya. udah diikat elahnya aja. Saya membuka khawatir. Oh. Maksudnya. Ya. Siap ya Pak, tidak lupa. Anak-anak semua di sana. Sebagian Sebagian masih tidur. masih gitu. Iya, jam 9. Ya. Sampai malam. Sampai subuh. Bukan kegiatan pengajian lagi. Pak Herman itu di sini sebagai Yayasan sekaligus pengurus yayasan ya. Tapi juga ngajar ya. Ngajar apa mapelnya? Pak Herman. Tapi jadi wakasek juga. Enggak. Ya putri bu, siswa yang putri itu. Putri ya. Ya putri. Ini bisa dipakai nggak ya? Sebetulnya ini juga ada ya, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Males jalan ya tim kameramen. Aduh, sahabat subscribe, sahabat Hikmasung Bismillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap pantang terus. Akreditasi Badan Nasional. Badan Akreditasi Nasional. Lanjutkan sahabat. Ini ada berapa kelas ini? Satu Pak, jadi dua. Cuma kalau WC-nya ada dua dalam. Ini kan biasanya ada dua. Jadi di sini untuk kegiatan mandi. Di siswa mensantri. Orang mayoritas mandi di sini. Iya, iya. Yang sebelah sana, sebelah sini. Yang laki-laki ada sebelah sana. Ada lagi. Ini khusus untuk ini mah perempuan. akwat, yang akwatnya di sana. Tapi kalau anak-anak yang dari sini misalnya di sekolah nih mau ke toilet berarti kemana? Ke sini. Ke sini.
Tapi pokoknya khusus untuk putri aja. Laki. Oh, putri aja. Gimana itu tuh? Kalau laki-laki ke sono. Di sana ada. Ini rumah-rumah Ini ibu yayasan. ya. Ini satu komplek tuh Masuk uang itu Yayasan yayasan Darul Elfi. Ini pondok pesantrennya namanya Al Ansor. Oke Pak. Ayo mangga. Ini Pak. Yayasan. Mana lagi? Masuk. Ini sama anak laki-laki. Ini untuk beliau. Oh, oke. Ini selamat putri ini. Ini putri semua. Ini putri di sini. Ruang hidupnya. Ini dapur. Dapur teteh. Nah ini yang tadi, yang depan kan majelis buat jamaah siswa santri juga untuk kegiatan KBM. Nah ini majelis untuk kegiatan pengajiannya. Oh Pak, nah, termasuk untuk sholat juga. Iya. Kalau untuk sholat mah enggak. Kalau anak-anak laki-laki Sholatnya di depan, di masjid Pak, kan dekat. Oh, iya. Iya. Ini pondok pesantren Putra Pak. Iya, siswanya. Ini ada berapa? Kamar mandi Putra ini. Ini juga ini sama Putra sama pokoknya sebelah ini Putra. Yang Putra yang itu. Inilah Kalau dia sekolah di sana kan. di mana ini asalnya? Dari mana asalnya? Dari mana aja? Jauh-jauh. Jauh yang Bukan. Dari mana aja? ini Koko, tapi dari sekitar sini aja sekarang. Kande, Pandeglang. Ada di Pandeglang? Hah? Ini siapa namanya? Chef. Tanya sebentar. Siapa namanya? Abi. Hah? Abi. Habib. Rumahnya di mana itu? Koko ya. Udah berapa lama di sini? 1 bulan. Ada yang dari Raja nggak? Selain Mas Antren sekolah juga. Raja Gimana? Tangerang itu. MTS dari Selfie. Pandeglang mana? Sampai kelas berapa sekarang? Oh, baru masuk ya. Jadi itu ada MTS, ada aliyah ya? Mana Pandeglang? Ada yang di Pandeglang? Rajak mana Rajak? Tangerang. Aja. Rajak mah pager. Rajak kita Pak dibuka. Rajak. Terang. Ya udah, makasih. Nah, kegiatan ini Salat mau ke sana. iya untuk Putra ke masjid sana. Kalau lagi sholat. Ini tembus tadi jalan raya. Jadi sebetulnya saya harusnya datangnya dari sebelah sini ya tadi ya. Bisa. Iya. Emang tadi kemana? Dari belakang. Lebih enak jalannya. Hah? Kalau ke sini nanti lewat ke Apa? belok kanannya jalannya rusak Lewat sana juga rusak tadi. rusak juga ya. Lumayan. Berarti sama-sama rusak Bu ternyata. Sama aja. Oh Tapi iya. lewatin aja nanti kalau Maksud mau saya pulang. nggak terlalu Iya. kecewa gitu. Iya, betul. Tapi lebih enak jalan sini sih. Soalnya udah diarahin sama Google-nya ke arah sana, tapi jalannya jalan rusak. Ini kalau ini keluarga yayasan. Keluarga. Iya itu beliau. Nah, ini. Oh. Ini yang masak anak santri. Iya, iya santri sama anak-anak kita juga Pak. Siswa juga, Pak. Nah, dari MTS. Masak apa nih?
Ini masak buat sarapan atau masak buat makan siang? Sarapan. Tapi masak nasi sarapannya nasi uduk ini. Ayo nanti ke siangan dulu. Yang untuk bikin itu ya. Sudah disiapkan ya? Teleponnya udah disiapkan. Oh. Kelas 10, kelas dulu. Maaf. Kelas 10 ini. Yang kelas 10 siapa? Gurunya. Pak Ahyadi tak? Udah masuk. Assalamualaikum. Bapak mau masuk ke mana dulu? Sini dulu. Sini dulu. Nanti kalau ini Bisa. Siap. Assalamualaikum. Nah, ikutan ya. Iya, iya. Di saya di belakang. Iya. Langsung bapaknya. Bapaknya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu wa 'addada kalla yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahi muqaddatul ladina qalu 'ala al-afidah innaha 'alaihim musadatun fi amalin mumaddada. Membuat kerajinan limbah berbentuk bidang ruang ya, bidang ruang. Bidang ruang ini berbeda dengan bidang datar ya. Kalau bidang ruang ini terdiri dari 3 dimensi. Apa aja itu 3 dimensi?
ternyata bisa dijual juga loh, ya. Apalagi yang hobi, ya, hobi menghias-hias, ya. Ini kenapa disebut 3 dimensi? Karena bisa dilihat dari segala arah. Berbeda dengan 2 dimensi, hanya bisa dilihat panjang dan lebar. Ini bisa dilihat dari segala arah, dari bawahnya, dari sampingnya, dan volumenya besarnya, ya. Bisa paham? Bisa dimengerti? Nah, sebelum kita praktek, kalian akan melihat videonya dulu, ya. Di sini Ibu sudah siapkan, jadi nanti habis ini kita praktek. Kamu lihat dulu di video yang telah Ibu siapkan, lihat aja bareng-bareng. Kelihatan? Kata itu siapa? Tidak tuh bisa pindah ke sini untuk melihat videonya. Nanti kita prakteknya sama-sama, ya. Perhatikan semuanya. Sebelumnya, ya, perhatikan dari paling bekas. Perhatikan, dilihat videonya, boleh bawa Ibu ke sana melihat melihatnya ke kedua karena kita nggak punya fokus, ya. Kalau punya fokus enak. Ayo silakan dilihat. Nanti lagi ini kita praktek. Lebih sini maju. Mudah, ya? Ayo perhatikan dulu. Ya. Alinya. Ini yang ada berapa orang ini? Ada 7 siswa yang ada HP-nya, Pak. Karena kemarin informasi dari yayasan sudah boleh membawa HP. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ya. Nanti kurangannya nanti sudah Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Ini siswa kelas ada semuanya, ya? Kelas 10, kelas 10 ada siapa? Berapa? Kelas 10, 1, kelas 11. Kelas 11 ada? 1, kelas 12. Ini sisanya kelas 12 semua. Nanti tambah yang kelas 10, 12, 13 selesai kuliah pembelajarannya. Jadi intinya gini, anak-anak semuanya, kami ini dari namanya itu Badan Akreditasi, ya, Badan Akreditasi Nasional tingkat provinsi, hari ini melakukan verifikasi terhadap sekolah Madrasah Aliyah Darul Fikih, ya, sekolah kalian, madrasah kalian Darul Fikih, di mana nanti hasil verifikasi ini nanti akan memberikan status akreditasi sekolah. Jadi apalagi kalian sebagai siswa SLTA, siswa SMA, ya, maka akreditasi sekolah itu menjadi sangat-sangat penting, ya, sehingga nanti bagaimana nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya yakin semuanya pengen melanjutkan ke perguruan tinggi, kan? Ya, jangan apa? Ada yang sudah diikat, sudah diikat. Rata-rata, Pak. Lulus langsung jadi. Sekolah dulu ya, kuliah dulu ya, sekolah dulu. Nah, jadi salah satu yang Bapak lakukan, ya, salah satu yang Bapak observasi adalah kalian, ya, siswa, di mana yang utamanya Bapak, kami sebagai siswa ingin mengetahui apa yang
terjadi di sekolah ini berkaitan dengan bullying atau bullying, perundungan, pelecehan gitu ya. Jadi segala tindakan bisa berupa perkataan, bisa berupa tindakan gitu ya, tindakan atau mungkin sindiran, bisa secara langsung, bisa melalui medsos, di mana itu dilakukan untuk menjatuhkan kalian atau untuk memeras atau untuk menyakiti, itu bullying ya. Nah, seperti itu ada yang tadris, tapi bukan. Kalau Pak Arsapulo S1-nya coba ya, S1 coba ya. Hanya sesuai. Pada terima kasih saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa ba'du. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah akhirnya di pukul 15:17 kita sudah menyelesaikan proses penggalian data, fakta dan wawancara ya. Hari ini dalam proses visitasi madrasah Ayah dan Fikih sudah bisa selesai dilaksanakan. Tentu ini berkat kerjasama Ibu dan Bapak semuanya dalam membantu kami untuk menelaah dokumen, melakukan observasi maupun melakukan wawancara serta tadi pengisian angket yang dilakukan oleh siswa. Hal-hal yang sudah kami dapatkan tentu banyak hal positif yang sudah dilaksanakan di sekolah ini yang berkaitan dengan proses pembelajaran, kemudian mutu lulusan, kemudian mutu guru, serta manajemen yang tentu kami tidak akan bisa sampaikan satu persatu karena memang waktunya terbatas ya. Nanti lebih banyak saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi positifnya banyak memang. Tadi ada misalnya saja kebiasaan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu lulusan. Ya, ada kegiatan ekstrakurikuler yang kemudian juga berdampak positif bagi sekolah dan berdampak positif bagi masyarakat. Ya, seperti misalnya Marawis, kemudian Kori, misalnya seperti itu yang ternyata itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini tentu adalah hal positif yang perlu dipertahankan dan tentu bila perlu ditingkatkan juga. Nah, tapi hal-hal lain yang menjadi catatan kami ya, di mutu lulusan tentu beberapa hal ya Bapak Ibu yang kami catat, misalnya terkait dengan beberapa kedisiplinan siswa dalam kehadiran yang bisa kami pantau, kami observasi di kelas ya. Beberapa orang tidak bisa masuk misalnya, kemudian beberapa hasil wawancara kami misalnya juga masih terkadang ada siswa yang terlambat datang ke sekolah misalnya seperti itu. Ini jadi salah satu yang nanti perlu diperhatikan oleh sekolah. Tentu juga keseragaman ya, karena itu juga bagian dari kedisiplinan siswa ya. Beberapa siswa masih tidak menggunakan seragam yang seharusnya digunakan di hari ini, bahkan ada yang saya amati menggunakan kaos gitu ya. Jadi ini hal yang perlu menjadi perhatian walaupun hanya beberapa orang.
Kemudian tentu juga menjadi salah satu pengamatan kami bahwa ternyata masih banyak loh coretan-coretan yang ada di dinding, coretan yang ada di meja, di pintu gitu ya. Nah itu juga menjadi hal yang menjadi perhatian sekolah nantinya. Kemudian terkait dengan keterampilan abad 21 bagi siswa. Jadi keterampilan siswa untuk berkomunikasi, untuk berkolaborasi. Saya kira kolaborasi bisa kita lihat ya, tadi di pembelajaran juga bisa kita lihat ada pengelompokan. Tapi secara umum keterampilan abad 21 yang terdiri dari 4C kan ya, creativity atau kreativitas, kemudian kolaborasi, kemudian komunikasi, kemudian satu lagi critical thinking, yang berpikir kritis. Nah ini yang seharusnya kami akan bisa lihat dari dokumen-dokumen portofolio siswa, karya-karya tulis siswa yang akan bisa menunjukkan itu tidak bisa kami lihat ya, walaupun dari wawancara kami Bapak Ibu pernah ada yang misalnya menugaskan siswa membuat makalah, membuat surat di bahasa Indonesia misalnya ya, menganalisis masalah kehidupan sehari-hari dari sisi matematika misalnya ya. Tentu itu menjadi bagian yang bisa kami catat ya, karena memang di visitasi ini tidak melulu melihat dokumen, tapi juga kinerja yang sudah dilakukan yang bisa kami dapatkan, kami gali melalui wawancara itu ya. Tapi ke depan saya kira karya-karya siswa yang menunjukkan tadi yang saya sebut 4C itu perlu didokumentasikan ya, sehingga itu akan bisa dibaca oleh siswa yang lain, dibaca oleh guru-guru, bisa dibaca oleh orang tua siswa, bisa dibaca oleh siswa adik kelasnya lagi dan seterusnya. Kemudian di pembelajaran ini tentu yang kami amati sebetulnya hanya 2 orang guru yang tadi ngajar di kelas, tetapi sekolah sudah punya kebijakan, sudah menentukan kebijakan bahwa 2 orang inilah yang ditunjuk mewakili sekolah. Ya, gambaran 2 orang ini adalah gambaran dari seluruh Bapak Ibu guru mengajar. Gitu ya. Oke, satu kelas Ibu Tani Nani ya, sudah secara kreatif memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembelajaran prakarya. Saya kira ini adalah aspek positif yang perlu bisa dijadikan contoh juga untuk teman-teman yang lain bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti itu misalnya untuk digunakan dalam pembelajaran. Jadi bisa digunakan untuk media. Ada pengelompokan gitu ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Tapi sementara kelas sebelahnya Pak Ahyad ya? Mana Pak masih ada? kebetulan ada acara. Oh, aduh saya nggak ada acara. Iya. Siapa namanya tadi? Pak Yadi ya. Nah ini sudah pakai laptop, sebetulnya memang tujuannya laptop itu ada video Pak yang akan menjadi stimulus dalam pembelajaran, karena materinya sejarah tentang dari itu sahabat Hamzah dan Umar bin Khattab kalau nggak salah tadi. Nah sayangnya nggak tahu internetnya, nggak tahu laptopnya, jadi nggak bisa terbuka nih. Ya, jadi kan saya kalau pembelajaran biasa ya pasti itu lanjutkan dulu, tapi karena tidak amati waktunya terbatas, sudah skip saja lah. Nah, tapi setelah itu dan ya sebetulnya pengelompokan itu nanti fungsinya untuk anak itu melakukan diskusi berinteraksi gitu. Nah ini tidak terjadi di kelas 10 gitu. Nah ini sangat sayang gitu. Jadi karena tadi terkait ini lesson study ya, tentang pengguna lulusan. Jadi tadi saya tanya ke dokumen, kemudian ke wawancara juga, belum ada meminta pendapat atau misalkan melihat bagaimana lulusan kita di luar, misalkan lulusan kita bekerja atau mungkin melanjutkan kuliah. Nah, berarti pengguna lulusannya itu adalah
pimpinannya di tempat kerjanya atau di guru dosennya yang untuk yang lanjut ke kuliah gitu. Jadi apakah lulusan kita bertanggung jawab, disiplin, jujur, kemudian kreatif, produktif, ya seperti itu juga perlu dilihat gitu ya. Jadi ditanyakan dan hal ini bisa menjadi masukan yang baik untuk sekolah untuk bagaimana sih kualitas lulusan kita dari sekolah kita gitu, dan itu bisa untuk program perbaikan yang ada di sekolah, dan mungkin ini bisa disiapkan untuk proses akreditasi tahun berikutnya gitu ya, yang akan datang seperti itu. Jadi tidak mendadak gitu. Nah, karena itu biasanya evaluasi penggunaan lulusan itu dilakukan setiap tahun gitu. Jadi kita tahu nih ada perkembangan tidak setiap lulusan kita dari segi kualitasnya gitu, atau dari segi masukan dari penggunaan lulusan yang lebih luar. Kemudian yang kedua yang dicatatkan adalah tentang dokumentasi kegiatan. Jadi tadi saya lihat ada gitu ya dokumentasinya, tapi mungkin kurang lengkap. Mungkin hanya foto saja, atau mungkin hanya tanda tangan dan hadir saja, tidak ada notulensi, atau mungkin ada notulensi tapi tidak ada fotonya gitu. Jadi mohon mungkin kedepannya juga ini bukan hanya semata-mata untuk kepentingan akreditasi saja, tapi juga dokumentasi ini penting untuk melaporkan ya, nanti kalau misalkan ada kunjungan dari Kemenang atau dari manapun itu jadi mudah kita mencari dokumentasinya, enggak ya jangan sampai kita membuat dokumentasi yang diadakan gitu ya, tapi memang dokumentasi yang memang ada kegiatannya, kemudian juga lengkap.